Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kemitraan agribisnis akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri, Agung Sulistianto, NIM 134190070. Saya Azhara Fadilanisa dengan NIM 134190194. Saya Rumampu Yunita Anggraini dengan NIM 134190199. Saya Klarinda Diana Azizah dengan NIM 134190200. Saya Liska Nurlita Sari dengan NIM 134190203. Saya Yasmin Nurrahmawati dengan NIM 134190207. Apa itu kemitraan agribisnis? Sebelumnya kita harus mengetahui tentang kemitraan. Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Kalau menurut Satawi, kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar yang disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan mempertahankan prinsip saling menguntungkan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar, disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Tujuan kemitraan agribisnis yaitu mengangkat usaha kecil menjadi pilar pembangunan ekonomi dan akses ke sumber permodalan dan pasar. Kelompok usaha kecil memerlukan dorongan pemerintah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, teknologi, permodalan atau kredit, dan pemasaran. Menurut Sumarjo, tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan kemitraan, kesinambungan usaha, meningkatkan kualitas sumber daya kelompok mitra, meningkatkan skala usaha, serta menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan kelompok usaha mandiri. Untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, kualitas produksi, meningkatkan kualitas kelompok mitra, peningkatan usaha dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra mandiri. Kelebihan dan kekurangan kemitraan. 1. Mempercepat sistem operasi. 2. Risiko yang ditanggung secara bersama. 3. Memperluas jangkauan pasar dengan saluran distribusi yang baru. 4. Memudahkan penyesuaian terhadap perubahan teknologi baru karena adanya akses dalam marketing yang semakin luas. Sedangkan apabila perusahaan tidak memiliki perjanjian yang tegas dalam kerjasama yang dilakukan, maka plasma akan mempergunakan apa yang dimiliki oleh perusahaan inti dengan seenaknya. Selanjutnya adalah pola kemitraan. Pola kemitraan sendiri itu dibagi menjadi 4, yaitu inti plasma, subkontrak, keagenan, dan bagi hasil. Pola yang pertama, yaitu pola inti plasma, merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra sebagai plasma. Lalu, dalam mengembangkan dan membina usaha kecil menjadi plasmanya itu, di dalamnya terdapat penyediaan dan penyiapan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang dilakukan, pembiayaan, dan pemberian bantuan lainnya yang diberikan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha. Kemudian pola subkontrak. Ada skema kemitraan pola subkontrak, hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya. Kemudian ada pola dagang umum, di mana hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan, yang di dalamnya perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra atau kelompok mitra memasuk kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra. Selanjutnya yaitu pola keagenan, merupakan salah satu bentuk hubungan kemitraan di mana usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dari usaha menengah atau usaha besar sebagai mitranya. Selanjutnya yaitu pola kerjasama KOA atau kerjasama operasional agribisnis, merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra yang di dalamnya terdapat kelompok mitra yang menyediakan lahan, sarana, dan tenaga. Perusahaan mitra menyediakan biaya atau modal dan sarana untuk mengusahakan suatu komoditi pertanian. Peranan pelaku kemitraan. Peranan perusahaan, yaitu menyusun kegiatan usaha dengan petani mitra untuk disepakati bersama.
Yang kedua, memberi bimbingan dalam meningkatkan kualitas produk kepada petani. Yang ketiga, menjamin pembelian hasil produk petani sesuai dengan kesepakatan bersama. Sementara peranan petani meliputi, yang pertama, bersama-sama dengan perusahaan melakukan penyusunan rencana usaha untuk disepakati. Yang kedua, melaksanakan kegiatan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dalam teknis usaha dan produksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada hal yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.